Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Riau, yang kami hormati Bapak-bapak anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, yang kami hormati Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Gatot Pramono, Ketua PMRJ dan Wakapolri pada masanya, yang kami hormati Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur pada masanya, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Riau pada masanya dan Ibu. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu anggota DPR RI dan DPRD RI Pemilihan Riau, yang kami hormati Bapak Konsul Malaysia, yang kami hormati Bapak Bupati Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, yang saya hormati Kepala Instansi Vertikal, Kepala OPD, serta Pasekda dan Rektor Direktur Perguruan Tinggi, pimpinan BUMN, BUMD, dan pimpinan perusahaan. Yang kami hormati Ketua Umum MKA dan TPH Lam Riau, yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan organisasi, pimpinan partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, para tokoh agama, serta para alim ulama, para tokoh pemuda, tokoh wanita, semua ketua paguyuban, ketua-ketua organisasi dan semua undangan yang hadir, insan pers, ICC, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang kami muliakan. Besar tak anjung gelar, kecil tak digunjung nama, yang insya Allah senantiasa diberkahi Allah SWT. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengaturkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga kita dapat bersama hadir dalam acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka peringatan hari jadi ke-66 Provinsi Riau tahun 2023. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, ence-ence, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin yang kami muliakan. Pada kesempatan ini izinkanlah saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua dalam rangka memperingati hari jadi ke-66 Provinsi Riau. Mengusung tema Riau Bersatu dan Berkelanjutan menjadi suatu keharusan bagi kita semua untuk mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia dengan penuh kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam untuk geliat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang pada akhirnya bermuara kepada kesejahteraan rakyat. 3 tahun lamanya kita berusaha bertahan, bangkit dan berhasil melawan pandemi COVID-19. Selain fokus pada penanganan COVID dan pemulihan ekonomi, kita dituntut untuk dapat berinovasi dengan terus bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mewujudkan pembangunan Provinsi Riau yang telah direncanakan dalam RPJMD tahun 2019-2024. Pada RPJMD tahun 2019-2024, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 3,75%. Alhamdulillah ekonomi Riau triwulan kedua 2023 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,88%, melewati target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 5 tahun. Provinsi Riau juga merupakan provinsi dengan PD produk domestik regional bruto terbesar ke-6 di Indonesia. Capaian pembangunan Provinsi Riau juga menunjukkan tren positif, di mana indeks Gini rasio pada tahun 2022 lebih baik daripada target yang ditetapkan sebesar 323 poin. Bahkan lebih baik dari capaian nasional sebesar 0,381 poin. Selanjutnya indikator makro indeks daya saing daerah
Capaian tahun 2022 sebesar 3,16, meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,98. Target Indeks Pembangunan Manusia IPM pada RPJMD 2019-2024 adalah sebesar 72,97 sampai dengan 73,6. Adapun capaian IPM tahun 2022 mencapai 73,52, kategori tinggi, telah melewati target RPJMD capaian tahun 2003 dan lebih tinggi dari capaian nasional yaitu sebesar 72,91. Dengan demikian IPM Provinsi Riau berada pada peringkat ke-7 tertinggi se-Indonesia dan peringkat kedua se-Sumatera. Laporan capaian realisasi investasi Provinsi Riau tahun 2002 termasuk ke dalam 5 terbaik nasional. Ditandai dengan realisasi investasi sebesar 82,5 triliun, mencapai 135,8% dari target ditetapkan oleh pemerintah, sebesar 60,8 triliun. Dengan serapan tenaga kerja sebanyak 50.888 orang. Pada tahun 2023, realisasi investasi telah ditetapkan sebesar 90 triliun. Untuk realisasi investasi sampai dengan triwulan kedua, telah mencapai 49,1 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 33.218 orang. Saat ini capaian PMDN yang triwulan ketiga, alhamdulillah kita ranking 2 setelah DKI Jakarta. Tingginya investasi Provinsi Riau berdampak pada tingkat pengangguran terbuka. Provinsi Riau berdasarkan bulan Februari 2023 sebesar 4,25%, turun sebesar 0,15 poin dibandingkan dengan Februari tahun 2022. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau lebih rendah dari capaian nasional sebesar 5,45%. Secara tahunan inflasi Riau pada bulan Juli 2023 mencapai 1,96%, lebih rendah jika dibandingkan inflasi Juli 2022 7,04% dan terus menunjukkan tren penurunan sejak bulan Desember 2022. Ada beberapa faktor yang menyebabkan inflasi di Riau terus mengalami penurunan. Di antaranya adalah ketersediaan bahan pokok. Dengan demikian harga-harga bahan pokok tersebut juga terpantau stabil. Kemudian juga sudah dilakukan operasi pasar serta gerakan menanam cabai dan padi ditingkatkan. Untuk itu saya ingin memberikan apresiasi kinerja kepada Forkompinda, DPRD bersama seluruh bupati, wali kota dan ketua DPRD dan forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten kota serta TNI Polri yang bahu-membahu dalam rangka mengendalikan inflasi di Provinsi Riau. Semoga ini jadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perekonomian Riau menunjukkan tren pemulihan yang tinggi. Menurut data BPS, Provinsi Riau terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau. Begitu juga Bapak Presiden Republik Indonesia menargetkan kemiskinan ekstrim mendekati 0% pada tahun 2024. Untuk hal ini, menindaklanjuti hal ini, kami telah melakukan program pengurangan beban masyarakat dan peningkatan pendapatan melalui dengan pembangunan rumah layak huni sebanyak 3.925 unit. Pada tahun 2023 juga telah disiapkan anggaran sebesar 58,5 miliar untuk 707 rumah layak huni dan menyalurkan bantuan melalui Badan Amil Zakat Riau dari tahun 2019 sampai 2002 sebesar 83,6 miliar. Selain itu telah dibangun rumah khusus peserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program provinsi sebanyak 168 unit dengan nilai 17,88 miliar. Sampai dengan tahun 2023 telah dilakukan peningkatan infrastruktur melalui pembangunan spam pemukiman sebanyak 60 kawasan sebesar 20,1 miliar rupiah. Peningkatan kualitas lingkungan melalui penataan kawasan kumuh sebanyak 20 kawasan sebesar 10,2 miliar rupiah. Melalui program peningkatan PSU telah dilakukan pembangunan jalan sementisasi sepanjang 306,6 km sebesar 475,5 miliar rupiah. Dan renase lingkungan sepanjang 88,4 km sebesar 147,7 miliar rupiah. Selanjutnya kami juga membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi Riau
sebagai wadah rasa tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat untuk menyalurkan bantuan sosial dan jaminan sosial di Provinsi Riau. Alhamdulillah berkat kerjasama, pada tahun 2022 kemiskinan ekstrim tinggal sebesar 1,40%, lebih rendah dibandingkan kondisi nasional sebesar 2,04%. Bapak, Ibu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan, Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM, naik kelas dan modernisasi koperasi. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan jumlah mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Di Riau sendiri jumlah UMKM mencapai 631.347 UMKM. Jumlah ini sangat besar dan perlu terus didorong, baik dari sisi pembiayaan, kualitas produk, SDM maupun pemasaran. Pemerintah Provinsi Riau melalui optimalisasi onboarding UMKM Provinsi Riau telah menyalurkan bantuan bagi pelaku usaha mikro yang berasal dari APBD Provinsi tahun 2020-2022. Terutama bagi UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 kepada 33.099 pelaku UMKM dengan total 39,7 miliar rupiah. Sedangkan melalui APBN pada tahun 2020 telah diberikan bantuan kepada 268.909 UMKM dan 325.296 UMKM pada tahun 2021 dengan total anggaran 1,005 triliun. Peningkatan keterampilan dan kompetensi bagi pelaku UMKM gencar dilakukan. Pada tahun 2003 ini kami telah melaksanakan pelatihan desain kemasan produk dan pendampingan pemasaran. Untuk meningkatkan pemasaran, kami bekerjasama dengan OJK dan Bank Indonesia dengan menggandeng berbagai top brand seperti Dana, Include Host, Pertamina, Shopee, Bilibili. Pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah pusat juga telah melibatkan UMKM dengan memanfaatkan platform MBIS Market per Juli 2023 dengan nilai transaksi mencapai 47,1 miliar. Kami juga melibatkan UMKM dalam pelaksanaan operasional di 14 usaha besar di Provinsi Riau hingga tahun 2022 sudah terrealisasi sebanyak 526 UMKM dengan nilai realisasi kontrak sebesar 25,6 miliar. Seluruh pembiayaannya dibiayai oleh perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan UMKM. Kita patut berbangga karena pada tahun 2023 ini Provinsi Riau menjadi salah satu dari 9 pemerintah daerah provinsi yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai pelaksana kegiatan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata Indonesia, yang merupakan wadah untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri dan wisata lokal. Peningkatan nilai tambah pelaku pariwisata difokuskan pada meningkatkan akses destinasi, meningkatkan promosi, dan mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu. Dalam hal pengembangan ekonomi kreatif, kami telah menyiapkan Riau Creative Hub sebagai pusat pengembangan 17 subsektor ekonomi kreatif yang dikelola oleh Dinas Pariwisata bersama lembaga yang telah dipersiapkan untuk melaksanakan pembinaan kualitas pelaku ekonomi kreatif, branding pelaku ekonomi kreatif. Begitu banyak hasil ekonomi kreatif Riau yang menembus pasar nasional dan internasional pada saat ini. Sebut saja misalnya Lempuk Durian, Kopi Liberica Meranti, Rotan, Tanjak, Brand Tomorrow Industrial, Riau Rhythm Chamber, film pendek, serta startup dan juga beberapa produk dari usaha-usaha kreatif fashion dan desainer. Pada sektor pariwisata, tercatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2022 mencapai 232.963 wisatawan. Jauh melampaui target RPJMD yang telah ditetapkan sebesar 63.379 orang. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisatawan Nusantara pada tahun 2022 mencapai 8.534.835 wisatawan. Berdasarkan berita resmi statistik, terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada periode Juni 2022 hingga Juni 2023.
Kunjungan pada bulan Juni 2022 sebanyak 2.656 kunjungan dan 4.027 kunjungan pada Juni 2023, meningkat sebesar 51,62%. Adapun tingkat penghunian kamar hotel klasifikasi bintang di Provinsi Riau pada bulan Mei 2023 mencapai 40%. Bapak, Ibu, Encik, Tuan dan Puan, serta hadirin yang berbahagia. Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan Provinsi Riau dan telah menjadi tulang punggung perekonomian Riau. Potensi perkebunan di Provinsi Riau mencapai luas 4.381.056 hektar, terdiri dari 5 komoditi utama, kelas 1, kelapa sawit, kelapa, karet, sagu, dan kopi. Pemerintah Provinsi Riau senantiasa memberikan jaminan bagi masyarakat pekebun terhadap mutu fisik, fisiologis, dan genetis tanaman perkebunan. Pada tahun 2022 kami telah melakukan sertifikasi terhadap 2.074.196 bibit kelapa sawit, 140.550 bibit kelapa dalam, 1.044.750 bibit kopi, serta 36.200 bibit sagu. Komoditi kelapa sawit merupakan sebagai penopang utama perekonomian Riau. Untuk menjaga harga komoditi kelapa sawit yang berfluktuatif, kami telah menetapkan kebijakan harga tanaman buah sawit Provinsi Riau melalui Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga pembelian tanaman buah segar sawit produksi pekebun di Provinsi Riau. Tidak hanya menetapkan harga tanaman buah sawit mitra plasma, tetapi juga harga TBS mitra swadaya. Hal ini merupakan yang pertama di Indonesia dan ini juga didukung juga oleh Bapak Kejati Riau. Perbaikan tata kelola penetapan harga TBS dengan mempedomani harga real penjualan CPO dan kernel di pabrik kelapa sawit, di mana kewajiban pabrik kelapa sawit melampirkan invoice atau kontrak penjualan mereka ke tim harga sebagai dasar perhitungan, sehingga harga yang ditetapkan oleh tim harga Provinsi Riau sesuai kondisi real harga pasar perdagangan CPO dan kernel setiap minggunya. Khusus mitra swadaya yang sudah dimitrakan sejak implementasi Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020, selisih harga antara perkebunan mitra plasma dan mitra swadaya di rentang antara 5 sampai 100 rupiah per kilogram, di mana sebelumnya ada kemitraan swadaya. Selisih harga yang belum dimitra di rentang antara 600 sampai 700 rupiah yang berdampak harga TBS Provinsi Riau selalu tertinggi di Indonesia. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, pembangunan pertanian difokuskan pada peningkatan produksi yang berkelanjutan dengan peningkatan mutu dan daya saing dikembangkan melalui penerapan standar instrumen pertanian pada proses dan produk hasil pertanian. Peningkatan SDM pertanian melalui regenerasi petani dan petani milenial, serta penerapan inovasi teknologi pertanian. Bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa bantuan alat prapanen dan pasca panen sebanyak 1.068 unit, pembangunan dan perbaikan irigasi dengan lahan mencapai 18.430 hektar, berupa rehab jaringan irigasi tersier 61 unit, irigasi perpompaan 18 unit, embung 22 unit, optimalisasi lahan 8.308 hektar, sumur artesis 5 unit, dan jalan usaha tani sepanjang 10,6 km. Untuk peningkatan IP padi, diberikan bantuan benih, pupuk pengembangan, penangkaran padi, kini telah memiliki 6 varietas padi gogo lokal yang telah terdaftar, dan Provinsi Riau telah mendiri benih tanpa harus mendatangkan dari provinsi lain. Terjadi peningkatan produktivitas komoditi utama padi sebesar 12,4% dari tahun 2019 atau mencapai 4,18 ton per hektar. Berkat upaya kita bersama, capaian nilai tukar petani Riau pada Juni 2023 mencapai 145,32 dan tertinggi pertama secara nasional, meningkat 43,6% dari capaian tahun 2019 yang baru mencapai 101,17%. Sehingga berdampak langsung kepada penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,84% pada tahun 2022, lebih baik dari capaian nasional 9,57%.
Penurunan kemiskinan ini telah mendekati target RPJMD yaitu sebesar 6,28% tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah Provinsi Riau terus berupaya meningkatkan populasi ternak sapi untuk mencapai swasembada daging. Dengan kebutuhan daging per kapita 3 kg, maka total kebutuhan daging dalam setahun harus mencapai 19.480 ton atau setara dengan 152.659 ekor sapi per tahun. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah peningkatan populasi ternak melalui optimalisasi reproduksi, inseminasi buatan, kawin alam, dan transfer embrio, dan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat. Dari inseminasi buatan yang dilaksanakan di 12 kabupaten kota, terdapat menambah populasi ternak sehingga dapat meningkatkan produksi daging. Tahun 2022, dari 32.711 asektor telah lahir sebanyak 22.088 ekor anak sapi. Dari tahun 2020 sampai 2022, telah lahir anak sapi sebanyak 72.018 ekor anak sapi dari hasil optimalisasi reproduksi, terutama dari inseminasi buatan. Di samping melaksanakan inseminasi buatan, upaya lain dilaksanakan untuk peningkatan populasi dan rangka peningkatan produksi daging adalah dengan pengadaan bibit ternak yang akan dijadikan indukan. Tahun 2002 sebanyak 612 ekor sapi, tahun 2003 ditargetkan untuk 60 kelompok dengan rincian sapi sebanyak kami ulangi, sebanyak 6 kelompok dengan rincian sapi 175 ekor, kerbau 28 ekor, kambing 380 ekor, dan ayam 12.000 ekor. Sampai Juli 2003 telah didistribusikan sebanyak 105 ekor sapi kepada 14 kelompok. Selanjutnya, potensi perikanan juga cukup besar. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan produksi perikanan. Sektor yang menjadi prioritas adalah memacu pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan tangkap dengan menjadikan indikator nilai tukar nelayan dan nilai tukar pembudidaya. Nilai tukar nelayan dari tahun 2019 sampai 2022 sudah mencapai 100%, yaitu pada tahun 2019 yaitu 100,21% menjadi 104,54% pada tahun 2022. Untuk hasil produksi perikanan dari tahun 2019 yaitu sebesar 246.222 ton meningkat menjadi 259.629 ton pada tahun 2023 yang didominasi oleh usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Melalui program perikanan budidaya sejak tahun 2019 sampai 2003, Provinsi Riau telah memberikan bantuan kepada masyarakat pembudidaya Kepulauan Meranti berupa benih kakap putih sebanyak 340.000 ekor, serta bantuan keramba jaring apung sebanyak 214 kantong, kolbok, dan alat tangkap. Sedangkan untuk kabupaten kota lainnya, bantuan sudah diberikan berupa asuransi bagi 767 orang budidaya ikan, sepat kerang, dan bantuan sarana dan prasarana budidaya lainnya. Bagi pembudidaya air tawar, bantuan berupa benih ikan air tawar sebanyak 346.000 ekor. Pada program perikanan tangkap sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 memberikan bantuan kepada nelayan berupa alat tangkap ikan sebanyak 5.876 unit, kemudian bantuan kapal penangkap ikan sebanyak 224 unit, serta bantuan mesin kapal perikanan sebanyak 32 unit yang tersebar di 12 kabupaten kota. Provinsi Riau memiliki kewenangan terkait pengawasan perairan Provinsi Riau yang telah dilakukan dalam bentuk penanaman 117.710 batang pohon mangrove di daerah pesisir. Selain itu, pemerintah Provinsi Riau juga melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka menurunkan adanya penyalahgunaan penangkapan ikan di laut, khususnya di perbatasan internasional. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam kegiatan ini didukung oleh pengadaan kapal pengawas perikanan yang dianggarkan pada tahun 2003 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, komitmen pemerintah Provinsi Riau dalam penurunan emisi karbon sebagaimana tertuang dalam misi kedua RPJMD tahun
2019-2024 yang disebut dengan Riau Hijau. Riau Hijau adalah optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2002, capaian Riau Hijau telah melampaui target. Pada tahun 2022, capaian Riau Hijau telah melampaui target, di mana 1. Kehutanan, dengan capaian vegetasi tutupan lahan meningkat 8%. Perhutanan sosial yang dibina ke arah restorasi ekosistem meningkat 35%, dan fasilitasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk masyarakat sebanyak 20 kali dari target 10 kali. 2. Blue Carbon, dengan capaian pelindung pantai sepanjang 25,1 km atau meningkat sangat signifikan terhadap target yang ditetapkan sebanyak 5,1 km dengan pembangunan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. 3. Pertanian, dengan capaian luas pertanaman pengembangan padi organik seluas 800 hektar, meningkat dari target seluas 200 hektar. Penerapan pembuatan jerami untuk kompos di lahan persawahan meningkat sebesar 2,3%. 4. Energi, dengan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui PLTS Ruprop sebanyak 17 unit dengan total kapasitas 735 kW di gedung pemerintah, masjid, sekolah, dan perguruan tinggi. Berdasarkan tahun 2022, capaian indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Riau adalah sebesar 72,10. Angka ini meningkat 2 poin dari target 70,10 atau meningkat sebesar 3,3% dari capaian tahun 2021. Untuk upaya penurunan emisi gas rumah kaca, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,7% dari tahun sebelumnya. Atas dasar komitmen Riau Hijau, Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi pilot project pembangunan rendah karbon di Indonesia. Yang pada tahun 2023, pemerintah Provinsi Riau menerima penghargaan khusus ekonomi hijau dan rendah karbon dari Kementerian PPN dan Bappenas Republik Indonesia. Dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pada 13 Februari 2003, pemerintah Provinsi Riau bersama Forkompinda telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan SK Gubernur nomor KPTS 191/2 Mayu 2003. Jika dibandingkan tahun lalu, total luas kebakaran hutan dan lahan Riau jauh menurun. Penurunan ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah bersama TNI Polri, BNPB, KLHK, dan semua pihak yang berserinji mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Provinsi Riau telah berusaha untuk memberikan upaya yang terbaik dengan menggerakkan sumber daya yang kita miliki, didukung dan didampingi oleh BNPB, melakukan segala upaya penanggulangan dengan tidak mengenal hari libur, seperti pengerahan Satgas bidang pemadaman darat, baik TNI, Polri, BPBD, Menggala Agni, kelompok masyarakat, Satgas bidang perawatan dan pelayanan kesehatan, Satgas bidang penegakan hukum, baik dari pihak Polri maupun juga dari pihak kejaksaan, Satgas bidang pemadaman melalui udara, melalui lanut, dengan menggunakan waterbombing dan teknologi modifikasi cuaca. Upaya yang dilakukan terus membuahkan hasil. Luasan lahan terbakar sejak tahun 2019 terus mengalami penurunan. 2019 luas kebakaran hutan lahan 3.818,79 hektar. Pada tahun 2020 1.337,55 hektar. Pada tahun 2001 juga menurun 1.121,58 hektar. Tahun 2022 1.046,85 hektar. Dan per 27 Juli 2023 tercatat 862,89 hektar. Jadi arti kata ini adalah menurun terus ya. Sampai saat ini kami juga bersama Forkompinda tetap mengendalikan nih agar tidak terjadi musim kering ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Bapak Ibu yang kami hormati, Ice-Ice, tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan. Pendidikan merupakan salah satu hak warga negara. Oleh karena itu negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan peraturan gubernur wajib belajar 12 tahun agar tidak ada anak Riau yang berusia 12 sampai 15 tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar 12 tahun. Untuk memenuhi hal tersebut, sejak tahun 2019
telah dibangun 19 unit sekolah baru SMA SMK dan 330 ruang kelas baru. Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2019 hingga tahun 2003, pemerintah Provinsi Riau telah meningkatkan kompetensi lebih dari 2.800 guru. Selain diklat, pemerintah Provinsi Riau juga terus meningkatkan kualifikasi guru dengan memberikan beasiswa S2 dan S3 setiap tahunnya. Terkait pemenuhan tenaga guru untuk tahun 2002, telah ditetapkan sebanyak 7.297 formasi. Namun saat ini baru diberikan kesempatan oleh pemerintah pusat sebanyak 5.851 orang oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan terus diperjuangkan untuk tambahan lagi pada tahun 2003 agar kebutuhan guru di satuan pendidikan dapat terpenuhi. Selanjutnya dalam rangka memastikan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang sama di Riau pada jenjang SMA, SMK, SLB negeri sejak tahun 2011 dapat bersekolah gratis dan SMA, SMK, SLB swasta diberikan bantuan BOS daerah. Salah satu tujuan pembangunan pendidikan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyediakan lulusan yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri. Saat ini Provinsi Riau telah memiliki sekolah menengah kejuruan, pusat keunggulan sebanyak 43 sekolah, sekaligus telah bekerja sama dengan 547 perusahaan besar, menengah hingga kecil, termasuk perguruan tinggi vokasi, yang bertujuan meningkatkan sinergisitas dari stakeholder terkait. Adapun tingkat keterserapan tamatan SMK berdasarkan penelusuran tamatan 2003 dengan konsep bekerja, melanjutkan dan berwirausaha Provinsi Riau. Tamatan SMK yang bekerja sebanyak 39,9%, melanjutkan pendidikan sebanyak 26,4%, yang langsung berwirausaha sebanyak 31,5%, belum bekerja sebanyak 3,2%, yang mayoritas memilih untuk berkeluarga dan menjadi ibu rumah tangga. Tidak hanya fokus pada jenjang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Riau, kami telah memberikan bantuan keuangan kepada guru bantu yang bertugas di jenjang pendidikan di kabupaten kota se-Provinsi Riau, baik sekolah dasar dan sekolah SMP, kepada 3.196 guru dan 141 guru pada 56 kelompok belajar pada sekolah marginal dengan anggaran 81 miliar per tahun. Pada jenjang perguruan tinggi, pemerintah Provinsi Riau telah memberikan beasiswa meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2002, pemerintah Provinsi Riau telah menyalurkan beasiswa melalui APBD Riau sebesar 241 miliar dengan jumlah penerima mahasiswa S1, S2, dan S3 sebanyak 18.605 orang. Dan telah menyalurkan bantuan pendidikan juga dalam bentuk CSR sebesar 12,9 miliar. Adapun untuk tahun 2003, pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan anggaran beasiswa S1, S2, S3 sebesar 100,5 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Riau juga memberikan bantuan siswa tidak mampu dan bantuan siswa komunitas adat terpencil, di mana siswa yang tidak mampu untuk belanja kebutuhan sekolah seperti pakaian seragam, sepatu, dan tas lain sebagainya per siswa per tahun. Begitu juga untuk siswa yang tidak mampu mengikuti proses belajar mengajar secara reguler pada SMA induk dengan beberapa penyebab, diantaranya lokasi SMA yang jauh dari tempat tinggal siswa dan faktor ekonomi, baik atas tidak mempunyai orang tua atau atas tidak mempunyai orang tua dalam membiayai kebutuhan siswa maupun keharusan siswa tersebut dalam membantu mencari nafkah akibat keterbatasan orang tuanya. Kami juga telah menyiapkan sarana SMA terbuka. Hingga tahun 2003 telah diselenggarakan di 6 kabupaten, yaitu Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Siak, yang disebarkan pada 30 SMA induk sebagai penyelenggara dan 62 tempat kegiatan belajar yang telah menampung sebanyak 1.441 siswa. Selanjutnya adalah menyiapkan atlet berprestasi yang membawa nama harum di berbagai event olahraga, baik tingkat nasional maupun internasional. SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau telah menjadi sekolah khusus olahraga. Ini perpaduan SMA olahraga dengan pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar. Dan profesi pertama yang menjalankan SMA olahraga khusus ini adalah Provinsi Riau. Sebagai bentuk motivasi untuk siswa berprestasi tingkat internasional nasional, sejak tahun 2019 sampai
Kami ulangi, sejak tahun 2001-2002 sebanyak 161 siswa dengan memberikan hadiah terhadap siswa yang telah berprestasi baik nasional maupun juga internasional. Kunci utama untuk mendapatkan keberkahan adalah iman dan takwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keberkahan ini penduduk suatu negeri akan hidup dengan aman, tentram, makmur, subur, dipenuhi dengan kebaikan dan kebahagiaan. Sebagai bentuk upaya kita dalam mencetak generasi yang bertakwa dan mencintai Al-Quran, pemerintah Prussia mencanangkan program satu guru hafiz untuk satu desa yang dianggarkan melalui bantuan keuangan APBD Riau 2022. Alhamdulillah Bapak Ibu anggota Dewan dan Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini jumlah para hafiz-hafizah di Provinsi Riau ini sudah mencapai 34.271 orang hafiz dan hafizah. Selanjutnya untuk peningkatan kualitas kemampuan anak untuk menghafal Al-Quran dan menguasai ilmu di berbagai bidang ilmu, kami juga telah menyiapkan Majelis Quran Riau yang disingkat dengan Makori untuk mempersiapkan generasi Qurani berkualitas dan bertakwa kepada Allah SWT. Saat ini Makori juga telah menyiapkan mushaf Al-Quran yang mempunyai ornamen Melayu gubahan almarhum Bapak Haji Tenas Effendi. Bapak Ibu, encik-encik, tuan-tuan dan perempuan yang kami hormati. Di sektor pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada RPJMD 2019-2024, angka harapan hidup target tahun 2004 yaitu 71,81 sampai 71,93 tahun. Pada tahun 2022 telah melampaui target dengan rata-rata 71,95 tahun. Selanjutnya juga Provinsi Riau bersama kabupaten kota saat ini juga sedang melaksanakan jaminan kesehatan semesta dengan kontribusi budget sharing pembiayaan 55% ditanggung oleh Provinsi Riau dan 45% ditanggung oleh kabupaten kota. Saat ini untuk dimaklumi telah tersedia anggaran di pemerintah Provinsi Riau sebanyak 234,8 miliar. Yang ini semuanya diharapkan pada tahun depan semua kabupaten kota telah melaksanakan UHC. Saat ini yang telah melaksanakan UHC, karena itu kami mengucapkan terima kasih nih pada Bupati dan Wali Kota. Antara lain adalah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kuantan Singi, Indarguru Hulu, dan Kota Pekanbaru. Insya Allah nanti semua kabupaten, karena para bupati juga sangat konsen terhadap kesehatan. Mudah-mudahan tahun depan semua kabupaten kota akan menerapkan pelaksanaan UHC ini. Penerapan UHC ini bagi masyarakat kita tidak perlu nanti menggunakan kartu BPJS. Cukup dengan kartu tanda penduduk saja. Program kesehatan di Provinsi Riau sudah semakin baik. Hal ini juga ditandai dengan 3 rumah sakit Provinsi Riau yang saat ini sudah tingkat paripurna. Baik Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad, Rumah Sakit Umum Petala Bumi, dan Rumah Sakit Jiwa Tampan. Rumah Sakit Arifin Ahmad telah memiliki layanan unggulan jantung terpadu. Jadi operasi jantung sekarang tidak perlu lagi dibantu oleh Yayasan Harapan biasanya Yayasan Harapan Kita, ya. Tapi saat ini oleh pimpinan Yayasan Harapan Kita telah memberikan kepercayaan kepada Rumah Sakit Arifin Ahmad bisa melaksanakan operasi jantung secara mandiri. Kanker terpadu, stroke dan trauma center yang selama ini merujuk pasien ke rumah sakit swasta atau luar provinsi dengan antrian panjang. Pemerintah Prussia juga menyiapkan rencana pengembangan Rumah Sakit Umum Petala Bumi dengan unggulan stroke menuju rumah sakit otak. Karena belum adanya rumah sakit khusus yang mampu menangani secara terpadu penyakit otak Provinsi Riau, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat Riau yang berobat ke luar negeri. Selanjutnya Rumah Sakit Jiwa Tampan dengan layanan unggulan instalasi rehabilitasi psikososial dan instalasi rehabilitasi nafza, memiliki sumber daya manusia kesehatan di luar kekhususannya. Ini menjadi sebuah peluang untuk pengembangan dan peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat Provinsi Riau. Saat ini Rumah Sakit Jiwa Tampan sedang mengembangkan layanan berupa rawat inap dan ICU di luar kekhususan non-jiwa. Pada tahun 2003 insya Allah akan dibangun rumah sakit vertikal khusus otak dan jantung oleh pemerintah pusat, yang ini adalah atas perintah Bapak Presiden. Yang insya Allah pada saat ini kami telah menyiapkan lahan 10 hektar
untuk pembangunan yang keseluruhannya dibiayai oleh APBN. Untuk penanganan stunting, berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022, Provinsi Riau telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 22,3%, saat ini sudah mencapai 17%. Capaian ini merupakan prestasi kita bersama, sehingga kita termasuk 5 provinsi di Indonesia yang berhasil menurunkan prevalensi stunting di atas 5%, dan provinsi ke-6 dengan stunting terendah tingkat nasional. Pencapaian tahun 2002 tersebut telah mencapai target RPJMD, yaitu 18,4%, dan mencapai target WHO, yaitu 20%. Sesuai amanah Bapak Presiden, tahun 2024, target Indonesia harus turun hingga 14%. Dengan sisa waktu 1 tahun 6 bulan, kita harus bisa menurunkan minimal 3%. Karena itu kami sangat berharap dukungan kita semua agar stunting juga di Riau bisa menurun lagi. Dengan demikian saya menghimbau kepada Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Siak dan Kuantan Singi, di mana prevalensi stuntingnya masih di atas rata-rata capaian provinsi, harus bekerja lebih keras supaya bisa menurunkannya. Pada tahun 2023, pemerintah Provinsi Riau melalui bantuan keuangan juga memberikan bantuan untuk anak-anak yang dikategorikan stunting. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah Provinsi Riau secara konsisten memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak, disabilitas dan lanjut usia yang terlantar di dalam panti melalui pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial se-Provinsi Riau. Tahun 2003, pemerintah Riau juga telah menyalurkan bantuan sosial kepada 95 LKS dengan total anggaran 25,1 miliar. Bantuan ini didistribusikan kepada seluruh LKS yang ada di Kabupaten Kota Riau. Peningkatan infrastruktur di Provinsi Riau menjadi prioritas pembangunan daerah untuk menggerakkan roda perekonomian. Adapun ruas jalan kewenangan provinsi sepanjang 2.799,81 km merupakan jalan provinsi yang terpanjang kedua di Indonesia. Dalam RPJMD 2019-2024, tingkat kemantapan jalan ditargetkan sebesar 66,23% pada akhir tahun 2024, di mana kondisi tahun 2019, kondisi jalan mantap sebesar 60,95%. Dan mengalami peningkatan sampai tahun 2022, Provinsi Riau telah mencapai 64,95% yang telah melewati target tahun 2003 sebesar 64,85%. Namun target kita ya dalam RPJMD kita adalah 66%. Insya Allah target 66% ini tercapai pada akhir tahun anggaran 2024. Dari tahun 2011 hingga 2023, telah terrealisasi pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 305,96 km serta pembangunan jembatan sebanyak 27 unit. Untuk tahun 2023, anggaran untuk peningkatan jalan sebesar 866 miliar, termasuk dana alokasi khusus bidang jalan sebesar 39 miliar. Pada tahun ini juga pemerintah Provinsi Riau juga mengalokasikan bantuan keuangan khusus infrastruktur untuk peningkatan jalan, pembangunan jalan dan jembatan pada kabupaten kota sebesar 153,9 miliar. Kami yakin target akhir RPJMD akan tercapai pada akhir tahun 2023 yang akan datang. Perlu kolaborasi kita bersama dalam mencapai rata-rata kemantapan jalan provinsi sebesar 71,96%. Kami telah mengajukan penaikan beberapa ruas jalan provinsi yang berhubungan langsung dengan kawasan strategis nasional dan kawasan industri untuk menjadi ruas jalan nasional. Kami juga telah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan daerah yang dibiayai oleh pusat untuk tahun 2003 melalui Impres nomor 3 tahun 2003 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Provinsi Riau mendapatkan bantuan peningkatan jalan provinsi untuk tahun 2003 sebesar 138,8 miliar. Untuk tahun 2004 kami juga mengusulkan 10 ruas prioritas di Kementerian PUPR. Komitmen pemerintah provinsi dalam menangani permasalahan odol. Di tahun 2003 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 60 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor jalan. Kami melakukan MOU bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan juga Kepala Dinas Perhubungan se-Sumatera
dalam rangka penertiban dan pengendalian odol se-Sumatera. Selama tahun 2002, kami telah menerapkan sanksi kepada 2.237 kendaraan. Pemerintah Provinsi Riau aktif mendukung pemerintah pusat untuk pembangunan dermaga dan pelabuhan penyeberangan di wilayah Provinsi Riau. Dari tahun 2011 hingga 2002, berfokus pada pembangunan pelabuhan penyeberangan Sagu Lukit, pelabuhan penyeberangan Ale Insit di Kepulauan Meranti, pelabuhan Kuala Gaung Indah Gilir, rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Mangkapan, serta rehabilitasi fasilitasi sisi darat pelabuhan penyeberangan Mangkapan Kabupaten Siak, dan saat ini juga sedang dikerjakan adalah perbaikan terminal dermaga yang ada di Dumai. Diharapkan dengan operasinya pelabuhan ini dapat membuka konektivitas transportasi antar pulau di Provinsi Riau sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi di wilayah sekitarnya. Pemenuhan tanggung jawab pemerintah Provinsi Riau dalam penyediaan air minum bagi masyarakat melalui pembangunan SPAM regional Pekanbaru Kampar dengan kapasitas 40 liter per detik dan SPAM regional Dumai Rohil Bengkalis yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden dengan kapasitas 400 liter per detik, serta SPAM Pekanbaru Kampar dengan pola B2B antara BUMD Provinsi dan BUMD Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru dengan kapasitas 1.000 liter per detik yang akan melayani 80.000 sambung rumah, sehingga persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak semakin meningkat setiap tahunnya. Di mana pada tahun 2021 capaian air bersih atau minum bagi masyarakat sebesar 89,76%, meningkat pada tahun 2022 menjadi 94,54%. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan bersaing melalui pembangunan manusia seutuhnya, pemerintah Provinsi juga gencar memberikan bantuan perbaikan atau peningkatan kualitas fisik rumah ibadah. Hingga tahun 2023 kami sudah memberikan bantuan kepada 629 rumah ibadah dengan total bantuan sebesar 260,5 miliar dan pembangunan gedung Quran Center sebesar 54,6 miliar rupiah. Dapat kami sampaikan bahwasanya penyediaan listrik di wilayah Provinsi Riau pada tahun 2022 sudah mencapai 100% jika dilihat dari rasio desa berlistrik berdasarkan hitungan PLN. Rasio elektrifikasi juga sudah mengalami peningkatan dengan capaian 92,89%. Upaya untuk pemenuhan kebutuhan listrik dengan melakukan pembangunan jaringan listrik di pedesaan, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang terpusat di pedesaan, dan pengadaan solar home system. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai upaya peningkatan kemandirian desa, pemerintah Provinsi Riau telah berkomitmen memberikan bantuan keuangan terhadap 1.591 desa dari tahun 2019-2022 sebesar 851,18 miliar. Sementara itu, untuk tahun 2023, bantuan keuangan provinsi dianggarkan 278 miliar. Tahun 2019, di Provinsi Riau, desa mandiri sebanyak 10 desa, 163 desa maju, 951 desa berkembang, 422 desa tertinggal, dan 85 desa sangat tertinggal. Setelah adanya program bantuan keuangan khusus untuk desa, pada tahun 2023, berdasarkan hasil dari Kementerian Desa dan Desa Tertinggal, jumlah desa mandiri kita meningkat dari 10 desa, saat ini sudah mencapai 600 desa. Desa maju menjadi 585 desa. Desa berkembang menjadi 406 desa. Alhamdulillah, tahun 2023 telah berhasil mengentaskan dan tidak ada lagi desa yang berstatus desa tertinggal dan sangat tertinggal. Demikian juga halnya perkembangan BUMDes. Pada tahun 2023 BUMDes maju mencapai sebanyak 299. BUMDes berkembang sebanyak 259. BUMDes tumbuh sebanyak 635 dan BUMDes dasar sebanyak 394 unit. Dilihat dari indeks desa membangun Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, skor IDM Riau, indeks desa membangun Riau meningkat menjadi 0,707 pada tahun 2023 dari sebelumnya adalah 0,7012 pada tahun 2002. IDM Provinsi Riau naik menjadi peringkat 7 nasional pada tahun 2003 dan peringkat 17 pada tahun 2022.
Status IDN Provinsi Riau meningkat menjadi status provinsi maju pada tahun 2023 dari status berkembang pada tahun 2002. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas KKN, pemerintah Provinsi Riau terus berupaya meningkatkan nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Komitmen meningkatkan nilai sakit tersebut dengan terus dilakukannya evaluasi standar penilaian yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Terjadi peningkatan penilaian sakit Provinsi Riau pada tahun 2002 nilainya 69,17, sedangkan pada tahun 2027 hanya 68,67. Begitu juga untuk penilaian reformasi birokrasi juga terdapat peningkatan pada tahun 2022 sebesar 67,63 dibandingkan tahun 2001 dengan perolehan 67,45. Selanjutnya laporan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Riau meningkat menjadi 3,47, peringkat ke-6 nasional dibandingkan tahun 2021 dengan nilai 2,91. Untuk capaian penilaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi melalui Monitoring Center of Prevention MCP dari KPK untuk Provinsi Riau pada tahun 2002 sebesar 88,2%, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 67%. Sebagai bukti jajaran pemerintah Provinsi Riau mampu melakukan tata kelola pemerintahan lebih baik berdasarkan data struktur APBD Provinsi Riau 2019 sampai 2023, pemerintah Provinsi Riau semakin baik dalam konsistensi peningkatan PAD dan mengurangi ketergantungan keuangan pada dana transfer pusat. Sehingga pada tahun 2022 dan 2023 telah membuktikan bahwa postur APBD yang telah desain menggambarkan kemandirian fiskal, di mana komposisi pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dana transfer pusat, meskipun Riau sebagai daerah penghasil minyak. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Riau telah menuju derajat desentralisasi yang lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak lama lagi kita akan menghadapi gelaran pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Tentu kita harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersatu demi kelancaran pemilu dan pilkada mendatang dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dukungan ditunjukkan Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Antara lain memberikan dana hibah kepada KPU, Bawaslu, Provinsi Riau, dan dukungan pengamanan pemilu 2024 kepada TNI Polri. Kami juga memberikan dukungan perlindungan sosial bagi penyelenggara pemilu. Tercatat ada 142.626 jiwa penerima manfaat. Dan juga untuk nanti juga disediakan dana BPJS Tenaga Kerja, baik untuk KPU dan untuk Bawaslu. Akhir kata, atas nama pemerintah Provinsi Riau, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang tinggi-tingginya atas kerjasama yang baik dan bantuan dari Forkopimda Riau, DPRD Riau, TNI Polri, Bupati Wali Kota, serta Forkopimda Kabupaten Kota, Seriau, seluruh kepala instansi vertikal dan OPD, semua pimpinan perguruan tinggi, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, serta para tenaga kesehatan, para alim ulama dan tokoh masyarakat, serta adik-adik mahasiswa dan para pelajar, khususnya tokoh masyarakat, pimpinan paguyuban, tokoh-tokoh wanita dan pemuda, serta seluruh adik-adik mahasiswa dan seluruh masyarakat Riau yang kami banggakan. Semoga kita semua ini semua menjadi amal ibadah kita di sisi Allah SWT dalam ikhtiar untuk memajukan Riau ke depan lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Melalui kesempatan ini, inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan mengakhiri sambutan kami sampaikan satu bait pantun. Apa tanda Melayu maju? Adat dijunjung membangun marwah. Apa tanda Riau bersatu? Saling berkolaborasi membangun daerah. Tahniah hari jadi ke-66 Provinsi Riau. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala ikhtiar dan niat kita semua untuk mewujudkan Riau yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.